Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saudara-saudara mahasiswa dimanapun saudara berada, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan Pancasila. Dan tema kali ini adalah implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara di bidang politik dan ekonomi. Saudara-saudara mahasiswa dimanapun saudara berada, di lingkungan saudara bertempat tinggal, pasti saudara pernah melihat ada sekumpulan orang atau beberapa orang yang berkumpul dan membicarakan masalah yang dihadapi di daerahnya dengan musyawarah. Seperti itulah implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan politik yang terjadi di lingkungan tempat tinggal. Mereka merumuskan kebijakan bukan dengan suara terbanyak, melainkan saling memberi dan saling menerima argumen dari peserta musyawarah. Dengan demikian, kepentingan masyarakat secara keseluruhan akan lebih diutamakan dalam kebijakan yang dirumuskan. Implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan pada bidang politik dapat ditransformasikan melalui sistem politik yang bertumpu kepada azas kedaulatan rakyat berdasarkan konstitusi, mengacu pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Implementasi azas kedaulatan rakyat dalam sistem politik Indonesia, baik pada sektor suprastruktur maupun infrastruktur politik, dibatasi oleh konstitusi. Hal inilah yang menjadi hakikat dari konstitusionalisme yang menempatkan wewenang semua komponen dalam sistem politik diatur dan dibatasi oleh Undang-Undang Dasar dengan maksud agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh siapapun. Dengan demikian, pejabat publik akan terhindar dari perilaku sewenang-wenang dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan publik, dan sektor masyarakat pun akan terhindar dari perbuatan anarkis dalam memperjuangkan haknya. Beberapa konsep dasar implementasi nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dapat kita lihat. Yang pertama adalah di sektor suprastruktur politik. Adalah semua lembaga-lembaga pemerintahan seperti legislatif, eksekutif, yudikatif, dan lembaga pemerintah lainnya, baik di pusat maupun di daerah. Semua lembaga pemerintah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai batas kewenangan yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya. Lembaga-lembaga pemerintah tersebut berfungsi memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan publik dalam batas kewenangan masing-masing. Kebijakan publik tersebut harus mengakomodasi input atau aspirasi sesuai mekanisme atau prosedur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua, sektor masyarakat. Yang dimaksudkan adalah lembaga-lembaga sosial politik seperti organisasi kemasyarakatan, partai politik, dan media massa yang merupakan infrastruktur politik. Dalam sistem politik, infrastruktur politik tersebut berfungsi memberikan masukan kepada suprastruktur politik dalam menghasilkan kebijakan publik yang menyangkut kepentingan umum. Fungsi memberikan masukan tersebut mendorong infrastruktur berperan sebagai interest group atau pressure group.
saudara-saudara mahasiswa dimanapun saudara berada. Kedaulatan rakyat sebagai dasar politik negara dapat disimpulkan bahwa yang pertama merupakan penjelmaan dari sila keempat, maka dasar politik negara berkedaulatan rakyat tidak boleh disamakan dengan demokrasi, lebih-lebih demokrasi politik akan tetapi lebih luas berarti di dalam negara rakyat adalah pendukung kekuasaan yang tertinggi. Di dalamnya tersimpul demokrasi, termasuk demokrasi politik, kedua-duanya dalam kedudukan dan makna sebagai cita-cita politik. Yang kedua, merupakan penjelmaan juga dari sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi sosial dalam arti yang luas. Yang ketiga, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang keempat, melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang kelima, menghargai pendapat orang lain. Dan yang keenam, mengakui adanya persamaan hak, kewajiban, dan kedudukan dalam bermasyarakat. Sehingga sila kerakyatan terkandung nilai demokrasi yang secara mutlak harus dilaksanakan dalam hidup negara. Nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam sila keempat, yang pertama, kerakyatan berarti kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Berarti Indonesia menganut demokrasi. Yang kedua, hikmat kebijaksanaan berarti penggunaan pikiran yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan kesatuan bangsa, kepentingan rakyat, dan dilaksanakan dengan sadar, jujur, dan bertanggung jawab, serta didorong oleh etikat baik sesuai dengan hati nurani. Yang ketiga, permusyawaratan berarti bahwa dalam merumuskan atau memutuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat dan melalui musyawarah untuk mufakat. Yang keempat, perwakilan berarti suatu tata cara mengusahakan turut sertanya rakyat mengambil bagian dalam kehidupan bernegara, antara lain dilakukan melalui Badan Perwakilan Rakyat. Yang kelima, adanya kebebasan yang harus disertai dengan tanggung jawab, baik terhadap masyarakat, bangsa maupun secara moral terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang keenam, menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan. Yang ketujuh, menjamin dan memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam hidup bersama. Yang kedelapan, mengakui atas perbedaan individu, kelompok, ras, suku, agama, karena perbedaan adalah merupakan suatu bawaan kodrat manusia. Yang berikutnya, mengakui adanya persamaan hak yang melekat pada setiap individu, kelompok, ras, suku, maupun agama. Selanjutnya, mengarahkan perbedaan dalam suatu kerjasama kemanusiaan yang beradab dan menjunjung tinggi atas azas musyawarah sebagai moral kemanusiaan yang adil dan beradab, guna mewujudkan dan mendasarkan suatu keadilan dalam kehidupan sosial agar tercapai. Saudara-saudara mahasiswa dimanapun saudara berada, dalam sistem ekonomi nasional tidak hanya ada koperasi saja, tapi ada juga badan usaha milik negara dan ada juga badan usaha milik perseorangan atau swasta. Ketika bentuk badan usaha tersebut diakui keberadaannya, bahkan menempati posisi yang sama pentingnya dalam meningkatkan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, bentuk badan usaha koperasi terkesan mendapat perhatian yang lebih besar berdasarkan pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945.
Padahal apabila dicermati ketentuan dalam pasal 27 ayat 2, maka terasa bahwa bentuk badan usaha milik swasta juga menempati kedudukan yang strategis dalam meningkatkan ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat. Di sisi lain, apabila dicermati ketentuan dalam pasal 33 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, maka badan usaha milik negara juga menempati posisi yang strategis dalam meningkatkan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain itu, mengacu kepada ketentuan dalam pasal 34 ayat 1, 2, 3, dan ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945, negara Indonesia berkewajiban mengembangkan sistem jaminan sosial, memberdayakan masyarakat yang lemah, serta memelihara kelompok marginal, khususnya fakir miskin dan anak terlantar. Saudara-saudara mahasiswa dimanapun saudara berada, salah satu tolok ukur sisi humanistik dari ekonomi adalah keadilan. Tidak adanya diskriminasi bagi setiap warga negara berarti mengakui bahwa di balik setiap perbedaan warga negara terdapat sebuah kesamaan, yaitu sebagai manusia yang sama-sama memiliki hak dan kewajiban setara yang diakui undang-undang dan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan universal. Inilah dimensi humanistik dalam perekonomian. Hal ini ditandai dengan kesamaan peluang dan akses bagi setiap warga negara dalam berekonomi dan menikmati pembangunan ekonomi. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dijelaskan bahwa tujuan dari negara Indonesia adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial sebagai sila pamungkas, Pancasila di sini seyogyanya juga menjadi tujuan dari pelaksanaan ekonomi di Indonesia. Pancasila menjadi ukuran di dalam bidang ekonomi nasional. Yang pertama, melalui sila ketuhanan yang Maha Esa, maka roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi, sosial, dan moral. Yang kedua, melalui kemanusiaan yang adil dan beradab, ada kehendak kuat dari seluruh masyarakat untuk mewujudkan pemerataan sosial sesuai azas-azas kemanusiaan. Yang ketiga, dengan persatuan Indonesia, prioritas kebijaksanaan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh. Hal ini berarti nasionalisme menjiwai setiap kebijaksanaan ekonomi. Yang keempat, dengan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, maka koperasi merupakan soko guru perekonomian dan merupakan bentuk saling konkret dari usaha bersama. Yang kelima, dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, adanya imbangan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dan desentralisasi dalam pelaksanaan kebijaksanaan ekonomi untuk mencapai keadilan ekonomi dan keadilan sosial. Maka dari nilai-nilai tersebut tadi dapat diaplikasikan di dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama, distribusi pendapatan dalam suatu kegiatan usaha sesuai dengan hak dan kewajiban serta kedudukan masing-masing. Yang kedua, membantu pekerja yang lemah baik melalui bimbingan keterampilan maupun dalam bentuk material. Yang ketiga, gemar memberikan sebagian rezekinya kepada orang lain. Yang keempat, mengakui bahwa keberhasilan suatu usaha atas kerja semua pihak. Yang kelima, menghormati rekan kerja serta menjamin hubungan baik antara orang-orang yang terlibat dalam komunitas
produsen dengan konsumen. Saudara-saudara mahasiswa dimanapun saudara berada, sekian pembelajaran kali ini, dan tak lupa saya ucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan.